Kabut tipis masih menggantung di lereng Gunung Slamet ketika sebuah mobil tua berhenti di area parkir jalur pendakian. Udara pagi terasa dingin menusuk tulang, khas pegunungan yang belum tersentuh hangatnya matahari. Dari mobil itu turun 4 orang pemuda yang terlihat penuh semangat, membawa carrier besar di punggung mereka. Mereka adalah Arga, Dika, Rian, dan Bagas. Arga adalah yang paling berpengalaman di antara mereka. Tubuhnya tinggi dengan wajah yang selalu tampak tenang. Ia sudah beberapa kali mendaki gunung besar di Jawa dan sering menjadi pemimpin perjalanan. Bagi Arga, mendaki bukan sekadar hobi, melainkan cara untuk menemukan ketenangan dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Dika berbeda dengan Arga. Ia lebih santai dan sering menjadi sumber candaan dalam kelompok mereka. Rambutnya agak panjang dan sikapnya selalu ceria, bahkan ketika menghadapi perjalanan berat. Namun meski terlihat santai, Dika sebenarnya cukup tangguh dalam mendaki. Rian adalah yang paling pendiam. Ia tidak banyak bicara, tetapi pengamatannya tajam. Ada satu hal yang sering membuat teman-temannya sedikit heran. Rian sangat peka terhadap suasana tempat. Ia sering berkata bisa merasakan energi aneh di tempat tertentu. Meski teman-temannya kadang menertawakan hal itu, mereka tetap menghargai perasaannya. Yang terakhir adalah Bagas, anggota paling baru dalam kelompok itu. Ini adalah pendakian besar pertamanya. Semangatnya luar biasa, meskipun pengalaman masih minim. Bagas banyak bertanya sepanjang perjalanan, dari cara membaca jalur hingga bagaimana bertahan hidup di gunung. Pagi itu mereka berdiri di depan gerbang pendakian, memandangi jalur yang akan mereka tempuh selama beberapa hari ke depan. Jadi ini dia Gunung Slamet, kata Bagas dengan mata berbinar. Arga mengangguk sambil menatap puncak yang masih tertutup kabut. Gunung tertinggi di Jawa Tengah. Jalurnya panjang, tapi kalau kita disiplin, 3 hari 2 malam cukup. Dika menyeringai. Yang penting jangan sampai tersesat. Katanya di sini sering ada cerita aneh. Bagas langsung menoleh. Aneh gimana? Dika mengangkat bahu sambil tertawa kecil. Ya, cerita pendaki yang lihat penampakan, dengar suara gamelan di tengah hutan, atau tiba-tiba muter di jalur yang sama. Bagas tertawa canggung. Paling cuma cerita buat nakut-nakutin pendaki baru. Namun Rian yang berdiri sedikit jauh, hanya diam sambil menatap hutan di depan mereka. Entah kenapa sejak turun dari mobil, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dengan gunung ini. Bukan karena dinginnya udara. Bukan juga karena sunyinya hutan. Ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Seolah-olah gunung itu sedang memperhatikan mereka. Arga menepuk bahu Rian. Kamu siap? Rian tersadar dari lamunannya lalu mengangguk. Siap. Setelah mengurus perizinan dan mencatat identitas di pos pendakian, mereka akhirnya mulai berjalan memasuki jalur hutan. Langkah pertama selalu terasa menyenangkan. Suara ranting patah di bawah sepatu gunung, aroma tanah basah, dan udara segar yang jauh dari polusi kota membuat mereka merasa hidup kembali. Di awal perjalanan, jalur masih cukup jelas. Pohon pinus tinggi menjulang di kanan kiri, sementara sinar matahari pagi menembus sela dedaunan. Dika berjalan di depan sambil bersiul. Kalau semua gunung seindah ini sih, gue bisa tiap minggu naik gunung. Bagas tertawa. Baru juga mulai, Kak. Nanti kalau jalurnya naik terus baru kerasa. Arga berjalan di belakang mereka sambil sesekali melihat peta jalur di ponselnya. Sementara itu Rian berjalan paling belakang. Matanya sering menoleh ke belakang, memperhatikan hutan yang perlahan semakin rapat. Kenapa, Eri? Tanya Bagas. Rian menggeleng. Enggak apa-apa. Padahal sebenarnya ia merasa seperti mendengar sesuatu. Langkah kaki. Samar. Seperti ada orang lain yang berjalan beberapa meter di belakang mereka. Namun setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya pepohonan dan kabut tipis yang menggantung di antara batang-batang hutan. Mereka terus berjalan selama hampir 2 jam hingga akhirnya berhenti di sebuah area datar untuk beristirahat. Dika menjatuhkan carriernya ke tanah dengan napas berat. Wah, baru segini aja udah kerasa juga. Bagas duduk sambil meminum air. Kalau jalur awal aja udah begini, puncaknya pasti lebih gila. Arga tertawa kecil. Makanya jangan terlalu cepat. Kita masih punya perjalanan panjang. Sementara mereka berbincang santai, Rian kembali memperhatikan hutan di sekitar mereka. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun bergesekan menghasilkan suara berbisik yang panjang. Entah kenapa suara itu terasa berbeda. Tiba-tiba Rian berdiri. Ga,
Kalian dengar sesuatu? Ketiga temannya berhenti bicara. Mereka mencoba mendengarkan. Hanya ada suara angin dan burung di kejauhan. Apaan? Tanya Dika. Rian mengerutkan kening. Kayak, ada langkah kaki. Dika langsung tertawa. Mungkin pendaki lain. Namun Arga melihat sekeliling jalur. Ia sudah cukup lama mendaki untuk mengenali tanda-tanda keberadaan pendaki lain. Biasanya ada suara percakapan, suara trekking pole, atau ranting patah. Tapi hutan itu terlalu sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Arga akhirnya berdiri dan mengenakan kembali carrier-nya. Udah, kita lanjut aja. Mungkin cuma hewan. Rian tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Namun ketika mereka mulai berjalan lagi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah hutan di belakang. Kabut tipis bergerak pelan di antara pepohonan. Dan untuk sepersekian detik, Rian merasa seperti melihat sesuatu berdiri diam di balik batang pohon. Sosok tinggi, tidak bergerak. Ia berkedip cepat. Saat melihat lagi, tidak ada apa-apa. Hanya hutan yang sunyi. Rian menarik napas dalam-dalam lalu mengikuti teman-temannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya ilusi. Namun jauh di dalam hatinya, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Perasaan bahwa perjalanan mereka di gunung itu tidak akan berjalan seperti yang mereka rencanakan. Perjalanan ke dalam hutan Gunung Slamet semakin terasa berbeda setelah mereka meninggalkan area awal pendakian. Jalur yang tadinya lebar perlahan berubah menjadi lebih sempit. Pepohonan semakin tinggi dan rapat, membuat sinar matahari sulit menembus hingga ke tanah. Udara di dalam hutan terasa lebih lembab. Arga tetap berjalan di depan sambil sesekali melihat tanda jalur di batang pohon. Ia memastikan mereka tetap berada di trek yang benar. Masih aman, katanya singkat. Dika berjalan tepat di belakangnya, mengayunkan trekking pole sambil bersiul pelan. Kalau gini terus sih enak juga. Jalurnya lumayan bersahabat. Bagas yang berjalan di tengah terlihat mulai berkeringat, meskipun udara cukup dingin. Gue kira jalur Slamet bakal lebih ekstrim dari ini, katanya sambil tertawa kecil. Arga menoleh sebentar. Tenang aja. Ini baru pemanasan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Semakin lama mereka berjalan, suasana hutan terasa semakin sunyi. Suara burung yang tadi sering terdengar kini mulai jarang. Yang tersisa hanya suara langkah kaki mereka dan sesekali ranting yang patah ketika terinjak. Rian yang berjalan paling belakang kembali merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Perasaan itu sama seperti tadi. Seolah-olah mereka tidak sendirian. Ia beberapa kali menoleh ke belakang. Namun yang terlihat hanya kabut tipis yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Eri, kamu kenapa dari tadi sering lihat ke belakang? Tanya Bagas. Rian mengangkat bahu. Perasaan aja. Dika langsung menyahut sambil tertawa. Jangan bilang kamu mulai ngerasa yang aneh-aneh lagi. Rian tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, meskipun di dalam hatinya ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Perjalanan terus berlanjut selama hampir 1 jam. Jalur mulai menanjak lebih curam. Tanah yang lembab membuat beberapa bagian terasa licin. Beberapa kali Bagas hampir terpeleset. Pelan aja, Gas, kata Arga. Iya, gue masih belajar ini, jawab Bagas sambil tertawa malu. Akhirnya mereka tiba di sebuah area kecil yang cukup terbuka. Sebuah pohon besar berdiri di tengah area itu dengan akar yang menjalar ke segala arah. Arga menghentikan langkahnya. Kita istirahat di sini sebentar. Semua langsung menurunkan carrier mereka dengan lega. Dika merebahkan diri di atas tanah sambil menatap langit yang tertutup dedaunan. Ah, ini baru nikmat. Bagas mengambil botol air dan meminumnya panjang. Sementara itu Rian berdiri memandangi pohon besar di depan mereka. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di batang pohon itu terdapat goresan panjang seperti bekas sayatan. Namun goresan itu tidak terlihat seperti bekas alam. Lebih seperti sengaja dibuat oleh seseorang. Ga, panggil Rian. Arga mendekat. Ada apa? Rian menunjuk batang pohon itu. Ini lihat. Arga memperhatikan dengan seksama. Bekas goresan itu membentuk pola yang aneh. Tidak jelas apakah itu simbol atau hanya bekas sayatan acak. Dika yang ikut melihat langsung berkomentar. Mungkin bekas pendaki yang iseng. Arga mengangguk. Bisa jadi. Namun Rian masih memandangi goresan itu cukup lama. Ada perasaan tidak nyaman yang muncul ketika ia melihatnya. Seolah-olah tanda itu bukan sekadar coretan biasa. Tiba-tiba angin berhembus agak kencang melewati hutan.
Daun-daun bergesekan menghasilkan suara panjang yang terdengar seperti bisikan. Bagas merinding. Dingin banget tiba-tiba. Dika tertawa kecil. Namanya juga gunung. Namun Rian merasa ada hal lain yang berubah. Suasana hutan tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Seolah-olah seluruh hutan tiba-tiba berhenti bergerak. Arga memeriksa jam tangannya. Udah cukup. Kita lanjut. Mereka kembali mengenakan carrier dan melanjutkan perjalanan. Jalur kali ini terasa lebih gelap karena pepohonan semakin rapat. Kabut tipis mulai turun perlahan dari atas lereng. Beberapa puluh meter kemudian, Dika yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. Tunggu. Arga mendekat. Kenapa? Dika menunjuk ke tanah. Aneh gak sih? Mereka semua melihat ke arah yang ditunjuk. Di tanah berlumpur terlihat beberapa jejak kaki. Namun bentuknya tidak jelas. Seperti jejak manusia, tapi terlalu panjang. Bagas menelan ludah. Mungkin pendaki lain. Arga mengamati sebentar lalu berdiri. Bisa jadi. Namun ia juga merasa jejak itu agak aneh. Karena arah jejak tersebut tidak mengikuti jalur pendakian. Jejak itu justru masuk ke dalam hutan yang lebih rapat. Rian merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tiba-tiba teringat cerita lama tentang gunung ini. Cerita tentang pendaki yang mengikuti jejak asing, lalu tersesat berhari-hari. Ga, kata Rian pelan. Kita jangan keluar jalur. Arga mengangguk. Tenang. Kita tetap di jalur. Mereka kembali berjalan. Namun sejak saat itu suasana perjalanan terasa berbeda. Semua menjadi lebih diam. Langkah kaki mereka bergema pelan di tanah hutan yang lembab. Kabut semakin tebal. Beberapa menit kemudian Rian kembali mendengar sesuatu. Langkah kaki. Kali ini lebih jelas. Langkah itu terdengar dari arah belakang. Pelan. Mengikuti ritme langkah mereka. Rian berhenti berjalan. Langkah itu juga berhenti. Ga, bisiknya. Arga menoleh. Ada apa? Rian tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan di belakang mereka. Kabut menggantung di antara pepohonan. Dan di balik kabut itu, sejenak ia merasa melihat sebuah bayangan bergerak. Tinggi. Kurang jelas bentuknya. Seperti seseorang yang berdiri memperhatikan mereka dari kejauhan. Namun ketika Rian mencoba fokus melihat lebih jelas, bayangan itu perlahan menghilang di telan kabut. Rian menelan ludah. Kayaknya, ada orang di belakang kita. Dika langsung menoleh ke arah yang sama. Namun yang terlihat hanya hutan kosong. Gak ada siapa-siapa, katanya. Arga menepuk bahu Rian. Mungkin cuma bayangan pohon. Rian mengangguk, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun tidak ada yang menyadari satu hal. Jauh di dalam hutan yang tertutup kabut, sebuah sosok benar-benar berdiri diam di antara pepohonan. Memperhatikan keempat pendaki itu berjalan semakin jauh masuk ke dalam wilayah Gunung Slamet. Dan sosok itu perlahan mulai mengikuti mereka. Menjelang sore, kabut mulai turun lebih tebal di lereng Gunung Slamet. Langit yang sejak siang tertutup awan perlahan berubah menjadi abu-abu gelap. Matahari yang seharusnya masih terlihat samar kini benar-benar hilang di balik lapisan kabut pegunungan. Arga yang berjalan paling depan akhirnya berhenti di sebuah area yang cukup datar. Di tempat itu terdapat sedikit ruang terbuka di antara pepohonan besar. Tanahnya relatif rata, cukup untuk mendirikan 2 tenda. Arga menurunkan carriernya. Kita camp di sini. Dika langsung menghela napas lega. Akhirnya juga berhenti. Bagas menjatuhkan carriernya dengan bunyi berat. Gila, ternyata capek juga ya. Rian tidak langsung ikut duduk. Ia berdiri memperhatikan sekitar. Kabut bergerak pelan di antara batang pohon besar yang menjulang tinggi. Hutan di sekitar mereka terlihat semakin gelap meskipun hari belum benar-benar malam. Arga mulai mengeluarkan tenda. Ayo, kita dirikan tenda dulu sebelum gelap. Mereka segera bekerja sama. Dika dan Bagas memasang pasak tenda, sementara Arga merakit tiang tenda dengan cekatan. Rian akhirnya ikut membantu, meskipun sesekali matanya masih menatap ke arah hutan. Tidak sampai 20 menit, 2 tenda kecil sudah berdiri. Udara semakin dingin. Angin yang berhembus dari lereng gunung membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Bagas mulai menyalakan kompor portabel. Menu malam ini apa? Tanya Dika. Mie instan, jawab Bagas sambil tertawa. Menu favorit semua pendaki.
Dika mengangguk setuju. Kalau di gunung, mie instan rasanya bisa 5 kali lebih enak. Arga duduk di atas matras sambil meregangkan kaki. Besok kita harus mulai jalan lebih pagi. Jalurnya masih panjang. Rian akhirnya ikut duduk di dekat mereka. Meskipun suasana terlihat santai, ia masih merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat itu. Hutan terasa terlalu sunyi. Biasanya di malam hari gunung justru dipenuhi suara serangga atau binatang malam. Namun di tempat itu, hampir tidak ada suara apapun. Setelah mie matang, mereka makan bersama di depan tenda. Uap panas dari mangkuk mie bercampur dengan udara dingin pegunungan. Bagas terlihat sangat menikmati makanannya. Bener kata orang, mie instan di gunung rasanya beda. Dika tertawa. Karena kamu kelaparan. Mereka semua tertawa kecil. Untuk beberapa saat, suasana terasa normal kembali. Namun ketika malam benar-benar turun, kabut semakin tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter saja. Arga mematikan lampu senter dan hanya menyisakan satu lampu kecil di depan tenda. Tidur aja. Besok kita lanjut. Dika menguap panjang. Setuju. Mereka akhirnya masuk ke dalam tenda masing-masing. Arga dan Dika di satu tenda. Rian dan Bagas di tenda lain. Di dalam tenda, udara terasa sedikit lebih hangat. Bagas langsung merebahkan diri di sleeping bag. Capek banget gue. Rian hanya mengangguk sambil mematikan lampu kecil di dalam tenda. Beberapa menit kemudian, Bagas sudah tertidur pulas. Namun Rian masih terjaga. Ia menatap langit-langit tenda yang bergoyang pelan tertiup angin. Hutan di luar sangat sunyi. Terlalu sunyi. Waktu terasa berjalan lambat. Entah sudah berapa lama Rian terbaring. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Pelan. Seperti seseorang berjalan menginjak daun kering. Kresek. Kresek. Rian langsung membuka mata. Ia menahan napas dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah itu terdengar, mengelilingi tenda. Perlahan. Seolah-olah seseorang sedang berjalan memutari mereka. Rian duduk perlahan agar tidak membangunkan Bagas. Suara itu masih ada. Kresek. Kresek. Ia membuka sedikit resleting tenda dan mengintip keluar. Kabut tebal menutupi hampir seluruh hutan. Lampu kecil di depan tenda hanya menerangi beberapa meter saja. Tidak ada siapa-siapa. Namun langkah itu masih terdengar. Sekarang bahkan terdengar lebih dekat. Seperti berada tepat di belakang tenda mereka. Rian merasakan jantungnya mulai berdetak cepat. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin hewan. Mungkin juga pendaki lain. Namun ada satu hal yang membuatnya merinding. Langkah itu terdengar, seperti langkah manusia. Tiba-tiba langkah itu berhenti. Hutan kembali sunyi. Rian menunggu beberapa detik. Tidak ada suara lagi. Ia akhirnya menutup kembali resleting tenda dan mencoba berbaring. Namun belum sempat ia memejamkan mata. Aroma bunga melati tiba-tiba tercium sangat jelas. Rian langsung membuka mata. Aroma itu kuat. Padahal mereka berada jauh di tengah hutan. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Ia kembali membuka sedikit resleting tenda dan melihat keluar. Kabut masih menggantung tebal. Lampu kecil di depan tenda masih menyala redup. Dan tepat di batas cahaya lampu itu, Rian melihat sesuatu. Sebuah sosok putih berdiri diam di antara pepohonan. Tinggi. Tubuhnya samar tertutup kabut. Tidak bergerak. Rian membeku. Ia mencoba fokus melihat lebih jelas. Namun sosok itu perlahan bergerak mundur. Masuk kembali ke dalam kabut. Dan menghilang. Rian menutup resleting tenda dengan cepat. Tangannya sedikit gemetar. Ia menoleh ke arah Bagas yang masih tertidur lelap. Rian ingin membangunkannya. Namun ia ragu. Bagaimana jika itu hanya ilusi? Bagaimana jika ia hanya terlalu lelah? Akhirnya Rian mencoba memejamkan mata. Namun sepanjang malam itu, ia tidak benar-benar bisa tidur. Karena beberapa kali ia masih mendengar suara langkah kaki pelan di luar tenda. Seolah-olah ada sesuatu di dalam hutan itu, yang sedang memperhatikan mereka sejak malam pertama mereka bermalam di Gunung Slamet. Pagi datang perlahan di lereng Gunung Slamet. Cahaya matahari menembus tipis melalui sela-sela pepohonan tinggi, menciptakan garis-garis cahaya yang jatuh di atas tanah hutan yang masih basah oleh embun. Udara pagi terasa sangat dingin. Kabut yang semalam begitu tebal mulai perlahan menipis, memperlihatkan kembali bentuk pepohonan dan jalur pendakian yang sempat tersembunyi. Arga adalah orang pertama yang bangun. Ia keluar dari tenda sambil meregangkan tubuhnya yang terasa kaku setelah tidur di dalam sleeping bag semalaman.
Nafasnya terlihat seperti asap tipis karena udara yang begitu dingin. Ia melihat sekeliling. Hutan terlihat tenang. Terlalu tenang. Namun Arga tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia lebih fokus pada rencana perjalanan hari itu. Menurut perhitungannya, jika mereka berjalan dengan ritme yang stabil, mereka bisa mencapai area yang lebih tinggi sebelum sore hari. Dika keluar dari tenda beberapa menit kemudian sambil menggosok mata. Dingin banget, gumamnya. Arga tersenyum kecil. Namanya juga gunung. Sementara itu dari tenda sebelah, Rian keluar dengan wajah yang terlihat sedikit pucat. Bagas masih di dalam tenda, tampaknya masih tertidur. Arga langsung menyadarinya. Kamu gak tidur? Rian menggeleng pelan. Tidur, tapi gak nyenyak. Dika menatapnya sambil menyeringai. Jangan bilang kamu lihat yang aneh-aneh lagi. Rian tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah hutan di sekitar mereka. Ada suara langkah kaki semalam. Dika tertawa kecil. Paling hewan. Namun Rian menambahkan dengan suara pelan. Dan, aku lihat sosok di hutan. Kali ini Arga ikut menoleh. Orang? Rian menggeleng. Gak jelas. Beberapa detik mereka semua diam. Arga akhirnya menepuk bahu Rian. Jangan terlalu dipikirin. Di gunung banyak hal yang kelihatan beda karena kabut dan cahaya. Rian hanya mengangguk. Namun perasaan tidak nyaman itu masih belum hilang. Beberapa saat kemudian Bagas akhirnya keluar dari tenda sambil menguap panjang. Selamat pagi pendaki-pendaki hebat. Dika langsung melemparkan bungkus mie instan ke arahnya. Masak dulu, chef. Bagas tertawa sambil mulai menyalakan kompor portabel. Beberapa menit kemudian mereka sarapan sederhana. Mie instan dan teh hangat. Setelah selesai makan, mereka mulai merapikan tenda dan memasukkan perlengkapan kembali ke dalam carrier. Sekitar pukul 8 pagi, mereka sudah siap melanjutkan perjalanan. Arga kembali berjalan di depan. Jalur pagi itu terlihat cukup jelas. Tanah yang sedikit lembab membuat jejak langkah mereka tertinggal di beberapa bagian. Udara pagi terasa lebih segar dibanding malam sebelumnya. Namun setelah berjalan hampir 1 jam, Rian mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia melihat ke sekitar. Pohon-pohon di area itu terasa familiar. Beberapa menit kemudian mereka tiba di sebuah area kecil yang cukup terbuka. Di tengah area itu berdiri sebuah pohon besar. Dengan akar yang menjalar ke segala arah. Dika langsung berhenti. Ini. Bagas juga terlihat bingung. Kayaknya gue pernah lihat pohon ini. Rian menatap batang pohon itu dengan jantung berdegup cepat. Di sana, di batang pohon itu, ada goresan panjang yang membentuk pola aneh. Goresan yang sama yang mereka lihat kemarin saat istirahat. Arga berjalan mendekat. Ia memperhatikan dengan seksama. Kemudian wajahnya berubah serius. Ini, pohon yang kemarin. Bagas langsung menggeleng. Gak mungkin. Dika juga terlihat tidak percaya. Kita kan terus naik. Arga melihat ke arah jalur di depan mereka. Secara logika, mereka seharusnya sudah cukup jauh dari tempat kemarin. Namun fakta di depan mata tidak bisa dibantah. Itu pohon yang sama. Dengan goresan yang sama. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Hutan di sekitar mereka terasa semakin sunyi. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Aku bilang kan, bisiknya. Kita harus hati-hati. Dika mencoba tetap tenang. Mungkin cuma mirip. Namun Arga tahu itu bukan kebetulan. Ia membuka peta di ponselnya. Sinyal tidak ada. GPS juga tidak terlalu akurat di dalam hutan lebat. Arga menarik napas panjang. Kita lanjut dulu. Mereka kembali berjalan. Namun kali ini suasana perjalanan benar-benar berbeda. Tidak ada lagi candaan. Tidak ada tawa. Semua berjalan dengan pikiran masing-masing. Kabut mulai turun lagi meskipun hari masih pagi. Beberapa puluh menit kemudian mereka sampai di sebuah tikungan jalur. Dan ketika mereka melewati tikungan itu, Bagas tiba-tiba berhenti. Ga. Suaranya terdengar tegang. Arga mendekat. Ada apa? Bagas menunjuk ke depan. Di sana, sekitar 20 meter dari mereka, berdiri sebuah pohon besar dengan akar menjalar. Arga langsung merasa dadanya seperti dihantam sesuatu. Di batang pohon itu terdapat goresan panjang. Pola yang sama. Pohon yang sama. Mereka kembali ke tempat yang sama. Untuk kedua kalinya. Dika menelan ludah. Ini gak mungkin. Rian merasakan jantungnya berdegup semakin cepat.
Hutan di sekitar mereka terasa lebih gelap meskipun matahari masih ada di atas. Kabut bergerak perlahan di antara pepohonan. Dan untuk pertama kalinya sejak perjalanan mereka dimulai, Arga akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat suasana semakin mencekam. Kita. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Tersesat. Suasana hutan di lereng Gunung Slamet terasa semakin menekan setelah Arga menyadari sesuatu yang tidak ingin didengar oleh siapapun. Mereka tersesat. Tidak ada yang langsung berbicara setelah kata itu keluar dari mulut Arga. Keempat pendaki itu hanya berdiri di depan pohon besar yang sama. Pohon dengan goresan aneh yang kini terasa seperti tanda bahwa mereka telah berputar di tempat yang sama. Kabut bergerak pelan di antara pepohonan. Udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dika akhirnya memecah keheningan. Ga, kita mungkin cuma salah jalur sedikit. Nada suaranya terdengar mencoba tenang, tetapi jelas ada ketegangan di dalamnya. Arga menggeleng pelan. Kita sudah berjalan hampir 2 jam sejak meninggalkan tempat istirahat tadi. Kalau ini pohon yang sama, berarti kita muter. Bagas menelan ludah. Maksudnya, kita benar-benar keluar jalur. Arga menarik napas panjang sebelum menjawab. Kemungkinan besar, iya. Kalimat itu membuat suasana semakin berat. Rian menatap hutan di sekitar mereka. Pepohonan tinggi berdiri seperti dinding raksasa yang mengelilingi mereka dari segala arah. Jalur yang tadi terlihat jelas kini terasa samar. Seolah-olah hutan itu sengaja mengubah bentuknya. Jadi kita harus gimana sekarang? Tanya Bagas. Arga berpikir sejenak. Pertama, kita tetap tenang. Ia menunjuk ke arah jalur yang sedikit menurun. Kita coba cari aliran air. Biasanya jalur pendaki tidak jauh dari sumber air atau sungai kecil. Dika mengangguk. Itu masuk akal. Mereka akhirnya kembali berjalan, kali ini dengan langkah yang jauh lebih hati-hati. Arga memimpin perjalanan sambil memperhatikan setiap detail di sekitar mereka. Namun semakin jauh mereka berjalan, hutan terasa semakin asing. Tanah menjadi lebih lembab. Semak-semak semakin rapat. Beberapa kali mereka harus menyingkirkan ranting atau melewati akar pohon yang besar. Bagas mulai terlihat lelah. Ini jalur pendaki beneran gak sih? Gumamnya. Arga tidak langsung menjawab. Ia juga mulai merasa ragu. Sekitar 1 jam kemudian mereka menemukan sesuatu. Sebuah aliran air kecil mengalir di antara batu-batu. Air, kata Dika lega. Mereka segera mendekat. Airnya jernih dan mengalir pelan. Bagas langsung mengisi botol airnya. Untung ada ini. Rian jongkok di dekat aliran air sambil memperhatikan sekitar. Namun sekali lagi ia merasakan sesuatu yang aneh. Hutan di sekitar aliran air itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara hewan. Hanya suara air yang mengalir pelan. Tiba-tiba Dika berkata pelan. Kalian dengar itu? Semua langsung berhenti bergerak. Mereka mencoba mendengarkan. Pada awalnya tidak ada apa-apa. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara yang sangat samar dari kejauhan. Ting, tang, ting. Seperti suara alat musik logam dipukul perlahan. Bagas mengerutkan kening. Itu suara apa? Rian langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar seperti gamelan. Sangat jauh. Namun jelas. Dika mencoba tertawa. Mungkin dari desa di bawah. Arga langsung menggeleng. Kita sudah terlalu jauh dari desa. Suara itu terus terdengar selama beberapa detik. Kemudian perlahan menghilang. Hutan kembali sunyi. Bagas mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma suara air yang kena batu. Namun Rian tahu suara itu bukan ilusi. Ia pernah mendengar cerita lama tentang gunung ini. Cerita tentang pendaki yang mendengar suara gamelan di tengah hutan. Cerita yang biasanya berakhir dengan satu hal. Tersesat lebih jauh. Arga akhirnya berdiri. Kita lanjut. Mereka mengikuti arah aliran air itu selama beberapa waktu. Namun aliran itu justru membawa mereka semakin masuk ke hutan yang lebih lebat. Pohon-pohon menjadi lebih besar. Beberapa bahkan tertutup lumut tebal. Kabut kembali turun perlahan. Sekitar 1 jam kemudian, mereka berhenti lagi untuk beristirahat. Dika menjatuhkan kerirnya dengan napas berat. Gila, ini udah kayak hutan yang belum pernah dilewatin orang. Bagas duduk di atas batu sambil memijat kakinya. Ga, kalau kita gak nemu jalur sampai sore gimana? Arga mencoba tetap tenang. Kita akan cari tempat aman buat camp. Namun Rian tiba-tiba berdiri.
Matanya menatap ke arah hutan di sebelah kiri mereka. Ada apa? Tanya Dika. Rian menunjuk pelan. Kalian lihat itu. Di tanah berlumpur beberapa meter dari mereka. Ada jejak kaki. Namun bentuknya aneh. Jejak itu terlihat seperti jejak manusia. Tetapi ukurannya jauh lebih panjang dari kaki manusia biasa. Bagas mendekat dengan ragu. Ini, jejak siapa? Tidak ada yang menjawab. Arga memperhatikan arah jejak itu. Jejak tersebut berjalan masuk ke dalam hutan yang lebih gelap. Dan yang membuat mereka semakin tidak nyaman. Jejak itu terlihat masih baru. Seolah-olah seseorang. Atau sesuatu. Baru saja berjalan di sana. Dika mencoba bersikap logis. Mungkin pendaki lain. Namun Rian menggeleng pelan. Pendaki gak mungkin jalan keluar jalur kayak gitu. Beberapa detik mereka hanya berdiri memandangi jejak itu. Angin tiba-tiba bertiup pelan melewati pepohonan. Kabut bergerak lebih cepat. Dan dari kejauhan, sekali lagi terdengar suara yang sama. Ting, tang, ting. Suara gamelan yang sangat samar. Kali ini terdengar lebih dekat. Bagas langsung berdiri. Oke, gue gak suka ini. Arga menatap hutan di depan mereka. Perasaan tidak enak mulai muncul di dalam dadanya. Namun ia tahu mereka tidak punya pilihan. Jika mereka berhenti terlalu lama, malam akan datang. Dan bermalam di hutan tanpa mengetahui posisi mereka akan jauh lebih berbahaya. Arga akhirnya berkata dengan suara tegas. Kita lanjut. Namun saat mereka mulai berjalan lagi, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari sesuatu. Di antara pepohonan yang tertutup kabut, ada sepasang mata yang sedang memperhatikan mereka. Diam. Tidak bergerak. Mengawasi setiap langkah 4 pendaki yang kini benar-benar tersesat di dalam hutan Gunung Slamet. Perjalanan 4 pendaki itu terus berlanjut memasuki hutan lebat di lereng Gunung Slamet. Setelah meninggalkan area awal jalur pendakian, suasana di sekitar mereka berubah perlahan. Pohon-pohon menjadi lebih tinggi. Batangnya besar dan ditutupi lumut tebal. Akar-akar raksasa menjalar di permukaan tanah seperti ular yang membeku. Sinar matahari yang tadi masih cukup terang kini hanya terlihat sebagai garis-garis tipis yang menembus celah dedaunan. Arga berjalan paling depan. Ia memegang trekking pole sambil sesekali melihat tanda jalur yang biasanya dibuat oleh para pendaki sebelumnya. Beberapa pohon memiliki pita kecil atau bekas sayatan yang menandakan arah jalur. Namun semakin jauh mereka berjalan, tanda-tanda itu semakin jarang terlihat. Dika berjalan di belakang Arga sambil bersiul pelan. Kalau semua gunung punya jalur kayak gini sih enak. Katanya santai. Bagas tertawa kecil sambil mengatur napas. Baru juga 2 jam jalan. Dika menoleh. Lah kamu udah capek. Bagas mengangkat bahu sambil tersenyum. Lumayan juga ternyata. Rian berjalan paling belakang seperti sebelumnya. Namun kali ini ia terlihat lebih sering memperhatikan sekeliling. Suasana hutan terasa aneh. Tidak seramai biasanya. Biasanya di dalam hutan pegunungan selalu ada suara burung, suara serangga, atau suara hewan kecil yang bergerak di semak-semak. Namun di tempat itu, hanya ada suara langkah kaki mereka. Dan sesekali suara angin yang melewati dedaunan. "Ri, kamu kenapa?" Tanya Bagas sambil menoleh. Rian sedikit terkejut karena pikirannya melayang. "Gak apa-apa." Namun sebenarnya ia merasa seperti sedang diawasi. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Setiap kali ia melihat ke arah hutan di belakang mereka, yang terlihat hanya kabut tipis yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Tidak ada apa-apa. Tetapi perasaan itu tidak hilang. Setelah berjalan hampir 1 jam lagi, jalur mulai menanjak lebih curam. Tanah yang lembab membuat beberapa bagian terasa licin. Dika hampir terpeleset ketika menginjak akar pohon yang basah. "Un," katanya sambil menyeimbangkan tubuhnya. Bagas langsung tertawa. "Hati-hati bang." Arga berhenti sebentar dan menoleh ke belakang. "Semua aman." "Masih hidup," jawab Dika. Mereka melanjutkan perjalanan. Udara semakin dingin meskipun matahari masih cukup tinggi di langit. Kabut mulai turun perlahan dari bagian atas hutan. Perlahan-lahan jarak pandang mereka menjadi lebih pendek. Sekitar 30 meter di depan mereka terlihat sebuah area yang sedikit terbuka. Arga mengangkat tangan memberi tanda berhenti. "Kita istirahat sebentar." Keempatnya langsung menurunkan carrier. Area itu cukup nyaman untuk beristirahat. Tanahnya agak datar dengan satu pohon besar berdiri di tengahnya. Bagas langsung duduk di atas batu sambil meminum air. Enak juga tempatnya. Dika merebahkan diri di atas tanah.
Kalau capek gini rasanya pengen tidur aja. Arga mengeluarkan peta jalur dari dalam tasnya. Ia mencoba memastikan posisi mereka. Namun sinyal ponsel tidak ada. GPS pun tidak terlalu membantu karena tertutup rapat oleh kanopi pohon. Sementara itu Rian berjalan mendekati pohon besar di tengah area tersebut. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di batang pohon itu terdapat beberapa goresan panjang. Seperti bekas sayatan. Namun bentuknya tidak beraturan. Tidak seperti tanda jalur yang biasanya dibuat oleh pendaki. Rian menyentuh batang pohon itu. Bekas goresannya terlihat cukup dalam. Seolah-olah dibuat dengan benda tajam. "Ga?" panggilnya. Arga mendekat. "Ada apa?" Rian menunjuk goresan tersebut. "Kamu lihat ini?" Arga memperhatikan beberapa saat. Dika dan Bagas juga ikut mendekat. "Bekas apa itu?" tanya Bagas. Dika mengangkat bahu. "Mungkin pendaki yang iseng." Arga tidak langsung menjawab. Ia memperhatikan bentuk goresan itu dengan seksama. Beberapa di antaranya membentuk pola yang hampir menyerupai simbol. Namun terlalu kacau untuk dikenali. "Entahlah," katanya akhirnya. Rian merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan tanda itu. Namun ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba angin berhembus agak kencang melewati area tersebut. Daun-daun bergesekan menghasilkan suara panjang. Bagas menggigil sedikit. Dingin banget tiba-tiba. Dika duduk kembali sambil menyalakan rokok. Namun belum sempat ia menghisapnya. Ia tiba-tiba berhenti. Semua langsung menoleh ke arahnya. "Ada apa?" tanya Arga. Dika mengangkat tangannya memberi tanda agar mereka diam. Kalian dengar gak?" Keempatnya langsung terdiam. Mereka mencoba mendengarkan. Pada awalnya hanya terdengar suara angin. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara sangat samar dari arah hutan. Kresek, kresek. Seperti seseorang berjalan menginjak daun kering. Bagas langsung menoleh ke arah suara itu. Pendaki lain. Arga berdiri perlahan. Ia menatap ke arah hutan. Namun tidak ada siapa-siapa. Kabut tipis bergerak pelan di antara batang pohon. Suara itu terdengar lagi. Kresek, kresek. Namun anehnya, suara itu tidak mendekat. Tidak juga menjauh. Seolah-olah hanya berdiri di sana. Mengawasi mereka. Dika mencoba bersikap santai. Mungkin hewan. Namun Rian merasa sesuatu yang berbeda. Ia menatap ke arah kabut yang bergerak di antara pepohonan. Dan untuk sepersekian detik, ia merasa melihat bayangan tinggi berdiri di balik batang pohon. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Rian berkedip cepat. Ketika ia melihat lagi, tidak ada apa-apa. Hutan kembali kosong. Suara langkah itu juga tiba-tiba menghilang. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Akhirnya Arga berkata pelan. "Kita lanjut." Mereka kembali mengenakan carrier dan melanjutkan perjalanan. Namun sejak saat itu, tidak ada lagi yang bercanda. Semua berjalan dalam diam. Karena jauh di dalam hati mereka masing-masing, ada satu perasaan yang mulai muncul. Perasaan bahwa sejak memasuki hutan Gunung Slamet itu, mereka mungkin tidak benar-benar sendirian. Sudah 7 hari sejak keempat pendaki itu tersesat di hutan lebat Gunung Slamet. Waktu yang awalnya terasa seperti petualangan kini berubah menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Hari-hari pertama masih dipenuhi harapan. Mereka yakin akan segera menemukan jalur pendakian kembali. Namun semakin lama mereka berjalan, hutan yang mereka lewati terasa semakin asing. Jalur yang terlihat seperti jalan keluar selalu berakhir di tempat buntu, atau kembali membawa mereka ke area yang terasa familiar. Persediaan makanan mereka juga semakin menipis. Mie instan yang tadinya cukup untuk beberapa hari kini tinggal beberapa bungkus saja. Air memang masih bisa mereka temukan dari aliran kecil di beberapa tempat, tetapi tenaga mereka terus terkuras. Pagi hari ketujuh terasa sangat berat. Kabut tebal menyelimuti hutan sejak subuh. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Arga duduk di dekat sisa api unggun kecil yang mereka buat malam sebelumnya. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dibanding hari pertama pendakian. Dika duduk di sampingnya sambil menggosok kedua tangannya untuk menghangatkan tubuh. "Kalau sampai hari ini kita belum nemu jalur," katanya pelan. Kalimatnya menggantung di udara. Arga tahu apa yang ingin dikatakan Dika. Namun ia tidak ingin mengucapkannya. Bagas keluar dari tenda dengan wajah pucat. "Pagi." Suaranya terdengar lemah. Rian langsung menyadarinya. "Kamu sakit?" Bagas mengangguk pelan. "Kepala gue pusing." Arga segera mendekat dan menyentuh dahinya.
Tubuh Bagas terasa panas. Demam, kata Arga serius. Dika menghela napas panjang. Hebat, lengkap sudah. Situasi itu membuat suasana semakin berat. Bagas duduk di atas batu sambil memegangi kepalanya. Aku gak apa-apa, kita tetap jalan aja. Namun Arga menggeleng. Kita istirahat dulu sampai kamu agak mendingan. Rian memperhatikan hutan di sekitar mereka. Kabut membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Pepohonan tinggi terlihat seperti bayangan besar yang berdiri diam. Sunyi. Terlalu sunyi. Seolah-olah hutan itu menahan napas. Setelah beberapa jam beristirahat, Arga akhirnya memutuskan mereka harus tetap bergerak. Jika mereka terlalu lama diam di satu tempat, peluang untuk menemukan jalan keluar semakin kecil. Mereka berjalan dengan langkah lebih pelan karena kondisi Bagas. Jalur yang mereka pilih terlihat seperti bekas jalan kecil yang pernah dilalui seseorang. Tanahnya agak rata, meskipun semak-semak mulai menutup sebagian jalur itu. Sekitar 1 jam berjalan, Dika tiba-tiba berhenti. Ga. Arga menoleh. Ada apa? Dika menunjuk ke depan. Lihat itu. Kabut yang menipis sedikit memperlihatkan sesuatu di kejauhan. Beberapa bentuk bangunan kecil berdiri di antara pepohonan. Bagas langsung berdiri lebih tegak meskipun tubuhnya masih lemas. Itu? Rumah? Arga menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas. Iya, itu memang terlihat seperti rumah kecil. Beberapa bangunan kayu berdiri tidak jauh dari mereka. Dika langsung tersenyum lebar. Harapan yang hampir hilang tiba-tiba muncul kembali. Mereka mempercepat langkah menuju tempat itu. Semakin dekat mereka berjalan, bentuk bangunan itu semakin jelas. Ada beberapa rumah kayu kecil dengan atap yang terlihat tua. Sebuah jalan tanah sempit membelah area itu. Namun ketika mereka benar-benar sampai di sana, suasana terasa aneh. Sangat aneh. Tidak ada suara manusia. Tidak ada suara anak-anak. Tidak ada suara aktivitas apapun. Hanya keheningan. Bagas melihat sekeliling dengan bingung. Sepi banget. Dika berjalan menuju salah satu rumah. Pintunya terbuka sedikit. Ia mendorongnya perlahan. Krek. Pintu itu terbuka dengan suara panjang. Di dalam rumah terlihat sebuah meja kayu. Di atas meja itu, terdapat piring dengan makanan. Seolah-olah seseorang baru saja meninggalkannya. Namun tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Arga merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Jangan sentuh apapun dulu, katanya. Rian berdiri di tengah jalan tanah desa kecil itu. Matanya menyapu seluruh area. Ada sekitar 6 rumah kecil. Semua terlihat tua. Namun tidak ada satupun tanda kehidupan. Ga, kata Rian pelan. Arga menoleh. Apa? Rian menelan ludah. Aku gak suka tempat ini. Dika mengerutkan kening. Kenapa? Rian melihat ke arah hutan di belakang desa itu. Kita di tengah gunung. Ia menoleh kembali ke arah rumah-rumah kosong itu. Harusnya gak ada desa di sini. Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Bagas yang tadi terlihat sedikit lega kini kembali pucat. Maksud kamu? Rian tidak menjawab. Namun Arga juga mulai merasakan sesuatu yang sama. Desa itu terasa tidak nyata. Angin tiba-tiba berhembus melewati jalan tanah itu. Kabut perlahan turun kembali. Dan dari kejauhan, terdengar suara yang sudah mereka dengar beberapa hari terakhir. Ting, tang, ting. Suara gamelan yang sangat samar. Dika langsung menoleh ke arah suara itu. Dari mana itu? Namun sebelum ada yang sempat menjawab, kabut tiba-tiba turun lebih tebal. Menelan seluruh desa kecil itu perlahan-lahan. Dan tanpa mereka sadari, tempat yang mereka anggap sebagai harapan untuk keluar dari hutan gunung selamat itu, mungkin justru sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kabut turun semakin tebal di tengah hutan gunung selamat. Dalam hitungan menit, desa kecil yang baru saja mereka temukan mulai tertutup lapisan kabut putih yang bergerak perlahan seperti tirai raksasa. Keempat pendaki itu berdiri di tengah jalan tanah desa yang sunyi. Tidak ada suara manusia. Tidak ada tanda kehidupan. Hanya beberapa rumah kayu tua yang berdiri diam seperti bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Namun yang membuat suasana semakin aneh adalah satu hal. Beberapa rumah terlihat seperti baru saja ditinggalkan. Pintu terbuka. Di dalamnya terdapat kursi dan meja yang masih tertata. Bahkan di salah satu rumah, piring dengan makanan masih berada di atas meja. Bagas menatap sekeliling dengan wajah tegang. Ini tempat apa sebenarnya? Dika mencoba tetap berpikir logis.
Mungkin desa lama yang sudah ditinggalkan. Namun kalimat itu bahkan tidak terdengar meyakinkan bagi dirinya sendiri. Arga berdiri di tengah jalan tanah sambil memperhatikan setiap sudut desa itu. Jumlah rumah tidak banyak. Hanya sekitar 6 atau 7 bangunan kecil. Namun tidak ada satupun orang di sana. Seolah-olah seluruh penduduknya menghilang dalam waktu bersamaan. Rian merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melihat ke arah kabut yang semakin tebal di sekitar desa. "Ga?" katanya pelan. Arga menoleh. "Apa? Kita harus pergi dari sini." Dika langsung menoleh. "Kenapa?" Rian menatap rumah-rumah itu satu persatu. "Aku gak suka tempat ini." Bagas menelan ludah. "Kalau ini desa beneran, harusnya ada orang." Arga akhirnya mengangguk. "Kita cari jalan keluar sekarang." Namun ketika mereka mulai berjalan menuju arah yang mereka anggap sebagai pintu keluar desa, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kabut tiba-tiba menjadi jauh lebih tebal. Jarak pandang mereka menyusut drastis. Rumah yang tadi berada beberapa meter di samping mereka kini hampir tidak terlihat. "Dekat-dekat aja," kata Arga. Keempatnya berjalan rapat agar tidak terpisah. Dika berjalan paling depan. Ia mencoba mengingat arah dari mana mereka tadi masuk. Namun beberapa langkah kemudian, ia berhenti. "Ga." Arga mendekat. "Ada apa?" Dika menunjuk ke depan. Kabut perlahan bergerak, memperlihatkan sebuah bangunan kayu. Rumah kecil. Pintu terbuka. Meja kayu di dalamnya. Piring makanan di atas meja. Itu rumah yang tadi mereka lihat. Arga langsung mengerutkan kening. "Kita balik lagi." Bagas menoleh ke belakang. Namun yang terlihat hanya kabut tebal. "Ini gak mungkin." Mereka mencoba berjalan ke arah lain. Namun beberapa menit kemudian, rumah yang sama muncul lagi. Seolah-olah desa itu berputar di tempat yang sama. Dika mulai panik. "Ini desa apaan sih?" Rian berdiri diam di tengah jalan tanah. Ia menatap kabut di sekitar mereka. Perasaan yang sama seperti beberapa hari terakhir kembali muncul. Perasaan bahwa sesuatu sedang mempermainkan mereka. Tiba-tiba, suara yang sudah mereka dengar beberapa hari terakhir kembali terdengar. Ting, tang, ting. Suara gamelan. Kali ini jauh lebih jelas. Seolah-olah dimainkan tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Bagas langsung memegang lengan Arga. "Itu dari mana?" Arga mencoba mendengarkan dengan fokus. Suara itu terdengar datang dari arah hutan di belakang desa. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Kabut tiba-tiba bergerak cepat. Angin dingin berhembus kuat melewati desa itu. Rumah-rumah di sekitar mereka perlahan mulai tertutup kembali oleh kabut. Rian merasakan jantungnya berdegup sangat cepat. "Ga?" Ia menunjuk ke arah rumah di depan mereka. "Lihat." Kabut yang menutupi rumah itu perlahan bergerak. Namun ketika kabut itu menipis, rumah itu tidak ada lagi. Tempat itu kosong. Hanya tanah dan semak-semak. Bagas membeku. "Tadi, ada rumah di situ." Dika berbalik melihat ke arah rumah lainnya. Namun satu persatu bangunan desa itu mulai menghilang di dalam kabut. Seolah-olah tidak pernah ada. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh desa kecil itu lenyap. Keempat pendaki itu kini berdiri di tengah hutan lebat. Tidak ada rumah. Tidak ada jalan tanah. Tidak ada desa. Hanya pepohonan besar yang berdiri rapat di segala arah. Bagas mulai gemetar. Kita tadi lihat apa?" Tidak ada yang bisa menjawab. Arga mencoba tetap tenang meskipun wajahnya terlihat tegang. "Kita harus keluar dari sini." Namun sebelum mereka sempat bergerak, Rian tiba-tiba melihat sesuatu di antara pepohonan. Sekitar 20 meter dari mereka, di balik batang pohon besar, ada sosok berdiri diam. Tinggi. Tubuhnya samar tertutup kabut. Rian langsung membeku. "Ga." Arga mengikuti arah pandangan Rian. Namun ketika ia melihat ke arah itu, tidak ada apa-apa. Hanya kabut yang bergerak pelan di antara pepohonan. Rian menelan ludah. "Ada yang ngeliatin kita." Dika mencoba tertawa gugup. Mungkin cuma bayangan. Namun di dalam hati mereka semua, ada satu hal yang mulai mereka sadari. Gunung ini bukan hanya membuat mereka tersesat. Ada sesuatu di dalam hutan Gunung Slamet itu, yang seolah-olah sengaja menyesatkan mereka. Malam ke-15 adalah malam yang paling mengerikan selama mereka tersesat di gunung itu. Langit sepenuhnya tertutup awan gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang.
Hutan hanya diterangi oleh sisa api unggun kecil yang hampir padam. Keempat pendaki itu duduk mengelilinginya dengan tubuh lelah. Wajah mereka tidak lagi seperti saat awal pendakian. Pakaian mereka kotor. Tubuh kurus karena kekurangan makanan. Mata mereka cekung karena kurang tidur. Selama 2 minggu terakhir, mereka seperti berjalan tanpa arah di dalam hutan yang tidak pernah berakhir. Arga menatap api kecil di depannya. "Besok kita harus turun," katanya pelan. Dika mengangkat kepala. "Turun kemana?" Tidak ada yang menjawab. Itulah masalahnya. Mereka tidak tahu di mana mereka berada. Bagas duduk bersandar pada pohon dengan tubuh lemah. Demamnya sempat turun beberapa hari lalu, tetapi tubuhnya belum pulih sepenuhnya. Rian duduk paling jauh dari api unggun. Sejak kejadian desa yang menghilang beberapa hari lalu, ia menjadi lebih pendiam. Matanya sering memperhatikan kegelapan hutan, seolah-olah menunggu sesuatu muncul dari sana. Angin malam berhembus dingin. Api unggun mulai mengecil. Lalu tiba-tiba, terdengar suara itu lagi. Ting, tang, ting. Suara gamelan. Kali ini jauh lebih jelas. Tidak samar seperti sebelumnya. Dika langsung menoleh ke arah suara itu. Itu lagi. Bagas menegakkan tubuhnya perlahan. Suara gamelan itu terdengar seperti berasal dari suatu tempat di dalam hutan. Namun tidak mungkin ada orang memainkan gamelan di tengah hutan gunung pada malam hari. Rian berdiri perlahan. Dia datang lagi. Arga mengerutkan kening. "Siapa?" Rian tidak langsung menjawab. Ia menunjuk ke arah pepohonan gelap di depan mereka. Kabut tipis mulai turun perlahan. Dan dari balik kabut itu, sebuah bayangan mulai terlihat. Sosok tinggi berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya sangat kurus. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke dada. Namun wajahnya tidak terlihat jelas. Kabut seolah-olah menutupinya. Bagas langsung mundur. "Itu? Apa itu?" Dika berdiri dengan napas cepat. "Manusia." Namun sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap mereka. Arga mencoba menenangkan diri meskipun jantungnya berdegup sangat keras. "Siapa di sana?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Suara gamelan tiba-tiba berhenti. Hutan kembali sunyi. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya sangat lambat, seolah-olah memanggil mereka. Rian tiba-tiba berbisik dengan suara gemetar. "Jangan ikuti." Dika menoleh. "Maksud kamu apa?" Rian menatap sosok itu tanpa berkedip. "Dari awal, dia yang menyesatkan kita." Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Api unggun mereka hampir padam. Kabut menjadi semakin tebal. Sosok itu perlahan mulai berjalan. Namun langkahnya tidak menuju mereka. Ia berjalan menjauh ke dalam hutan. Beberapa meter kemudian ia berhenti. Lalu menoleh kembali. Seolah-olah memastikan mereka mengikuti. Bagas berbisik pelan. "Kalau itu manusia, mungkin dia tahu jalan keluar." Dika terlihat ragu. "Tapi kalau bukan?" Arga terdiam beberapa detik. Mereka sudah tersesat 15 hari. Makanan hampir habis. Tenaga hampir tidak ada. Harapan untuk keluar sendiri dari hutan itu semakin kecil. Arga akhirnya berdiri. "Kita ikuti." Rian langsung memegang lengannya. "Jen." Arga menatapnya. "Kalau kita tetap di sini, kita bisa mati." Tidak ada yang bisa membantah itu. Akhirnya mereka berjalan perlahan mengikuti sosok tersebut. Ia selalu berjalan beberapa meter di depan mereka. Kadang terlihat jelas, kadang menghilang di balik kabut. Suasana hutan terasa semakin aneh. Pepohonan terlihat lebih tua. Akar-akar besar menjulur di tanah seperti tangan yang mencoba meraih kaki mereka. Suara langkah mereka terdengar sangat keras di tengah kesunyian malam. Beberapa menit kemudian, sosok itu berhenti. Ia berdiri di tepi sebuah jurang besar yang tertutup kabut. Keempat pendaki itu berhenti beberapa meter di belakangnya. Arga mendekat sedikit. "Hei." Namun saat itu juga, sosok itu perlahan berbalik. Kabut yang menutupi wajahnya bergerak pelan. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat wajahnya. Bagas langsung jatuh terduduk. Dika mundur beberapa langkah. Arga membeku. Wajah sosok itu bukan wajah manusia. Matanya hitam kosong. Kulitnya pucat seperti mayat. Dan bibirnya tersenyum sangat lebar. Tiba-tiba, sosok itu mundur satu langkah. Lalu jatuh ke dalam jurang. Kabut di bawah jurang bergerak liar seperti sesuatu yang hidup. Dan dari dalam kabut itu,
Terdengar suara tawa panjang yang menggema di seluruh hutan. Saat itulah mereka akhirnya sadar. Selama 15 hari tersesat di Gunung Slamet, mereka mungkin tidak hanya sedang mencari jalan keluar. Sesuatu di gunung itu sedang menuntun mereka ke tempat yang tidak seharusnya. Keluar dari bayang-bayang Gunung Slamet. Tawa mengerikan itu masih menggema di dalam hutan. Kabut di jurang bergerak seperti lautan putih yang hidup. Angin dingin naik dari bawah, membuat pepohonan di sekitar mereka bergoyang pelan. Keempat pendaki itu berdiri membeku. Tidak ada yang berani mendekati jurang tempat sosok mengerikan itu jatuh. Bagas masih terduduk di tanah dengan wajah pucat. Itu bukan manusia. Dika menatap jurang dengan napas tidak teratur. Kalau kita tadi ikut lebih dekat. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Arga menelan ludah. Jantungnya masih berdetak sangat keras. Ia menyadari satu hal yang membuat tubuhnya merinding. Jika mereka mengikuti sosok itu beberapa langkah lagi, mungkin mereka juga akan jatuh ke jurang itu. Rian berdiri diam menatap kabut. Dia mau kita mati. Suasana menjadi sangat sunyi. Tidak ada lagi suara gamelan. Tidak ada lagi suara aneh. Hanya suara angin yang berhembus dari dalam jurang. Arga akhirnya menarik napas panjang. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Tidak ada yang membantah. Mereka menjauh dari jurang itu dengan langkah cepat. Malam masih sangat gelap. Namun anehnya, setelah mereka berjalan cukup jauh, kabut perlahan mulai menipis. Hutan juga terasa sedikit berbeda. Lebih terang. Lebih normal. Seolah-olah mereka baru saja keluar dari bagian hutan yang lain. Setelah berjalan hampir 1 jam tanpa berhenti, Bagas tiba-tiba menunjuk ke depan. Lihat. Di kejauhan terlihat sesuatu yang sangat mereka rindukan selama 15 hari terakhir. Sebuah jalur tanah. Bukan jalur samar seperti yang sering menipu mereka sebelumnya. Jalur ini jelas. Lebih lebar. Tanahnya terlihat sering dilalui. Arga berjalan lebih cepat mendekatinya. Ketika ia benar-benar sampai di jalur itu, ia langsung mengenalinya. Ini adalah jalur pendakian. Air matanya hampir keluar. Kita nemu jalur. Dika tertawa keras untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Serius? Bagas langsung duduk di tanah dengan wajah lega. Rian hanya menatap jalur itu lama sekali. Perasaan aneh masih ada di hatinya. Namun kali ini bukan rasa takut, melainkan perasaan bahwa sesuatu akhirnya melepaskan mereka. Pagi mulai datang perlahan. Langit berubah menjadi abu-abu pucat. Mereka mengikuti jalur itu turun tanpa berhenti. Setiap langkah terasa seperti mimpi. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya melihat sesuatu di kejauhan. Beberapa orang, 2 pendaki dan seorang petugas base camp yang sedang naik ke atas. Ketika orang-orang itu melihat kondisi mereka langsung berlari mendekat. Ya Tuhan, kalian dari mana? Arga hampir tidak bisa menjawab karena tenggorokannya kering. Dika berkata dengan suara serak. Kami tersesat. Petugas itu terlihat terkejut. Sejak kapan? Arga menjawab pelan. 15 hari. Semua orang langsung terdiam. Salah satu pendaki berkata pelan. 15 hari? Itu mustahil. Namun melihat kondisi tubuh mereka yang kurus, kotor, dan lemah, tidak ada yang bisa meragukan cerita itu. Beberapa jam kemudian mereka akhirnya sampai di base camp pendakian. Orang-orang di sana terkejut melihat mereka. Karena beberapa hari sebelumnya, keluarga mereka sudah melaporkan mereka hilang. Tim pencari bahkan sudah beberapa kali melakukan penyisiran. Namun tidak pernah menemukan jejak mereka. Seolah-olah mereka benar-benar menghilang dari gunung itu. Ketika Arga menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Tentang desa yang menghilang. Tentang suara gamelan. Tentang sosok di hutan. Para petugas base camp hanya saling pandang. Salah satu pria tua yang bekerja di sana akhirnya berkata pelan. Di gunung ini, ada tempat yang tidak boleh dimasuki manusia. Ia menatap ke arah puncak gunung yang terlihat jauh di atas. Kadang, orang yang masuk ke sana akan diputar-putar. Bagas menelan ludah. Diputar? Pria tua itu mengangguk pelan. Disesatkan. Dika merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Kalau begitu, kenapa kami bisa keluar? Pria tua itu terdiam beberapa saat. Lalu menjawab dengan suara pelan. Mungkin, kalian sudah dilepaskan. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Beberapa hari kemudian mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Tubuh mereka pulih perlahan.
Namun pengalaman itu tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan mereka. Kadang-kadang, ketika malam sangat sunyi, Rian masih teringat sesuatu. Tawa panjang yang keluar dari jurang malam itu, dan wajah sosok yang tersenyum di tepi jurang. Sejak saat itu mereka berempat berjanji satu hal. Mereka tidak akan pernah kembali mendaki Gunung Slamet lagi. Karena mereka tahu, di suatu tempat jauh di dalam hutan gunung itu, masih ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang mungkin sedang mencari orang berikutnya untuk disesatkan.